Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Berjumpa kembali dengan kami. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang puasa. Saat ini kita akan membahas tentang syarat sahnya puasa. Apa sih syarat supaya puasa kita itu sah? Syarat sah puasa itu ada 4. Jika 4 hal ini ada pada diri kita, maka puasa kita sah. Akan tetapi sebaliknya, jika 4 hal ini tidak ada dalam diri kita, maka puasa kita tidak sah atau batal. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ai idza tawaffat hadhihi syurut sahhas shaum. Jika syarat-syarat ini, 4 syarat ini terpenuhi dalam diri kita, maka puasa kita menjadi sah. Yang pertama al-Islam. Yang pertama harus Islam. Jika ada orang non-muslim yang berpuasa, maka puasanya tidak sah. Kenapa? Karena dia bukan seorang muslim. Fayushtarat ayyakuna musliman jami'an nahar, falau irtadda lahzah wahidah batala shaumu. Maka harus dia itu Islam sepanjang hari, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dia harus dalam keadaan muslim, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Falau irtadda lahzah, kalau seandainya dia keluar dari Islam, seandainya dia murtad, lahzah, walaupun hanya sebentar, walaupun hanya sedetik, walaupun hanya semenit, sebentar saja dia keluar dari Islam, dia mengatakan bahwasanya dia tidak percaya lagi kepada Allah, atau dengan kalimat-kalimat yang membuat dia keluar dari Islam, maka batala shaumuh, maka otomatis puasanya menjadi batal saat itu juga. Jadi syarat yang pertama harus muslim, harus beriman kepada Allah sepanjang hari, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jika di pertengahan hari atau di akhir hari atau di awal hari dia murtad keluar dari Islam, maka puasanya menjadi batal dan puasanya tidak sah. Itu syarat yang pertama, adalah harus Islam, harus muslim. Kemudian apa syarat yang kedua? Syarat yang kedua adalah al-akal, berakal. Fayushtarat ayyakuna aqilan mumayyizan jami'an nahar. Maka dia harus berakal sepanjang hari. Kalau seandainya di pertengahan hari dia gila atau di akhir hari dia gila, walaupun hanya sebentar, batala shaumuh, maka puasanya menjadi batal. Ketika dia gila, tidak sadar, menjadi gila, tidak berakal, maka puasanya ketika itu juga menjadi batal. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, an-naqa'u minal haidhi wan nifas. Suci, bersih dari haid dan nifas. Ini khusus bagi perempuan, bagi muslimah. Harus tidak haid, tidak nifas. Jika seandainya dia haid di akhir atau detik-detik azan maghrib, maka puasanya batal dan tidak dianggap dan harus diqadha. Ya Ustaz, masa Ustaz nggak boleh Ustaz, 1 menit lagi Ustaz mau azan, walaupun 1 menit lagi tetap puasanya dianggap batal dan wajib mengqadha puasanya. Jadi harus sepanjang hari suci. Yang perempuan bersih daripada haid dan nifas. Fayushtarat an takuna al-mar'atu tahirah jami'an nahar, falau hadat fi akhiril lahzah minan nahar batala shaumuha, wa kadzalika law tahurat athna'ahu walakin yusannu hal imsak. Begitu pula kalau seandainya dari malam dia haid. Ustaz, saya haid, tapi kayaknya nanti siang nih saya suci. Jadi dia nggak makan dari mulai terbit fajar. Ternyata benar di siang hari dia suci. Maka tetap puasanya itu tidak sah. Syaratnya harus full 1 hari itu dia suci daripada haid dan nifas. Tapi bagi wanita yang suci di pertengahan hari, disunnahkan baginya untuk tidak makan, tidak minum, atau menahan al-imsak. Sunnah, dapat pahala kalau seandainya dia tidak makan, tidak minum dari semenjak suci. Misalnya sucinya siang, walaupun hari itu nggak dihitung puasa, tapi sunnah dia menahan, sunnah nggak makan, nggak minum, sunnah tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, dan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Syarat yang keempat, al-ilmu bikaunil waqti qabilan lis-shaum. Harus tahu, orang yang puasa itu harus tahu hari itu boleh enggak puasa.
Nah, kalau dia nggak tahu, maka puasanya tidak sah, puasanya batal. Ay ya'lama anna al-yawm alladhi yuridu ay yasumahu yasihhu fi as-shawm bi an lam yakun min al-ayyam allati naha 'anis siyam fiha. Dia harus tahu bahwasanya hari itu diperbolehkan puasa, bukan hari-hari yang diharamkan berpuasa. Sudah kita bahas di video yang sebelumnya bahwasanya ada puasa yang haram. Kapan puasa yang haram dan gak sah? Ada di hari Id, Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik, Yaumus Syak, hari separuh terakhir daripada bulan Sya'ban. Jika kita tahu, yakin, oh ini hari boleh puasa, ya nggak apa-apa puasa dan puasanya sah. Kemudian jika dia nggak tahu, oh saya bingung, ini hari puasa, ini hari boleh nggak ya puasa? Kalau kita masih bingung, nggak yakin, maka puasanya nggak sah. Jadi kita harus yakin benar-benar bahwasanya hari itu hari yang diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah itulah dia syarat sahnya puasa. Kita ulang lagi dari awal. Yang pertama, syarat sahnya puasa adalah Islam. Kalau nggak muslim, walaupun sebentar, dia tidak sah puasanya dan batal puasanya. Yang kedua, al-aql, harus berakal. Kalau gila di pertengahan hari, maka puasanya batal. Yang ketiga, an-naqa' minal haid wan nifas, harus suci daripada haid dan nifas. Kemudian yang keempat adalah harus tahu dengan hari yang dia akan berpuasa itu boleh puasa atau enggak. Jika 4 syarat ini ada pada diri seseorang, maka puasanya sah. Dan jika sebaliknya satu aja syarat enggak terpenuhi, maka puasanya dianggap batal dan tidak sah. Mudah-mudahan dapat dipahami, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.